Ikhwani wa akhwat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini Allah yang mengatakan, tak mungkin salah, tak mungkin meleset. Bahwa kalau kita salat pasti tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Namun seandainya ikhwani wa akhwat, kita salat tapi tetap berbuat hal-hal yang munkar, hal-hal yang buruk umpamanya, maka coba perhatikan salat. Apakah selama ini kita ikhlas dalam pelaksanaan? Yang kedua, apakah kita sudah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan? Coba cek dan coba kita evaluasi kembali. Karena apa? Enggak mungkin Allah salah. Yang salah berarti pada diri kita. Mungkin kurang ikhlas dalam pelaksanaan. Mungkin belum benar, belum mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah yang mulia disebut yaitu salat. Maka ikhwan, kita belajar. Ya meskipun sebagian kita pernah belajar, ya, maka ikhwani wa akhwati, bukanlah suatu aib kalau kita mengulang kembali apa yang kita pelajari. Bahkan banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin belum pernah kita ketahui, ketika kita ulang kembali kita ketahui. Al-Imam Syafi'i masyhur, ya, beliau memiliki qaulun qadim dengan qaulun jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Kok bisa terjadi? Begitulah belajar. Ketika beliau terus belajar dan belajar hingga bagaimana? Beliau mendapati inilah pendapat yang baru atau yang kuat. Inilah pendapat yang kuat. Begitu namanya belajar, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Jangan heran seandainya antum bisa melihat mungkin sebagian ustaz, teman, ada perubahan. Yang dulunya sholatnya seperti ini, ya dia belajar tiba-tiba seperti ini. Yang mungkin dulunya dia umpamanya tangan dahulu ketika sujud turunnya, tapi berubah menjadi kaki lebih dahulu daripada tangan dan semisal. Karena apa? Itulah belajar, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati, pahami juga bahwa dalam mempelajari hadis-hadis tentang salat butuh juga kita memahami bagaimana cara pelaksanaan yang benar. Dan itu memang yang kita lihat dari para ulama kita bagaimana mempraktekkannya. Nabi saja sengaja mempraktekkan di atas mimbar supaya apa? Orang tak keliru dalam mencontoh atau mempraktekkan sholat. Pernah suatu hari terjadi, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama Mesir, muridnya Syekh Albani, murid dekat. Ketika itu Syekh Albani sama beliau masih hidup di Mesir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, sholat di samping Syekh Albani. Kita tahu Syekh Albani, beliau punya kitab namanya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan sebagai rujukan oleh kaum muslim, ya. Nah, ketika itu beliau menggerakkan jarinya begini, ya, ketika sholat. Syekh Albani di sampingnya. Selesai sholat, inilah adab. Inilah namanya adab. Syekh Albani nggak menyalah. Penting sekali kita ikhwan dalam meluruskan orang, jangan langsung menghakimi. Ini namanya metode dalam menasihati atau mendakwah. Habis sholat Syekh Albani tanya sama dia, Syekh Abu Ishaq, dari mana antum dapat referensinya atau hadisnya bahwa ketika menggerakkan jari itu begini? Gitu. Boleh bertanya sama Syekh muridnya. Apa kata muridnya? Ya Syekh, saya lihat di bukumu. Saya dapat dari bukumu. Subhanallah sekalian. Beliau membaca buku gurunya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jarinya, bahasanya yuharrik, menggerak-gerakkannya. Apa kata Syekh Albani? Ini namanya ar-raf'u wal khafdu. Ini namanya mengangkat dan menurunkan, bukan menggerakkan. Kata beliau. Hadis yang saya sebutkan dalam buku saya adalah yuharrik, menggerakkannya. Menggerak itu bagaimana? Begini menggerakkan, ya. Ini namanya gerak. Kalau begini namanya mengangkat dan menurunkan. Gitu. Penting sekali akhwat sekalian, kita memahami, ya, konteks hadis bukan sesuai dengan pemahaman kita, tapi kita bagaimana para ulama kita mempraktekkan. Ya, ketika Syekh Albani melihat muridnya mempraktekkan, ya, menggerakkan jari dengan cara seperti ini, ya, beliau tanya, ini namanya adab ikhwan. Namanya adab. Sekali lagi, ketika antum melihat orang keliru, jangan langsung memvonis. Tapi tanya, Pak, kenapa begini, Pak?
biarkan dia menyampaikan. Saya pernah suatu hari, ya banyak hari ini anak muda atau siapapun, ketika dia sholat, ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, banyak yang begini ya, membuka dan menutup tangannya ketika sholat. Saya tanya, Dik, kenapa adik ketika sholat begini? Oh, saya lihat Pak begitu Pak, sebelah bapak itu begitu, bapak itu begitu. Katanya Pak, ini buka pintu surga, ini tuh pintu neraka. Oh begitu, ini Dik, ya, ini Nabi bahkan melarangnya. Itu nggak ada yang begitu. Bahkan Nabi melarang orang ketika sholat mengangkat tangannya, termasuk juga membuka dan menutup. Kata Nabi, kalau kita sholat ketika salam, letakkannya di atas, ya, di atas dengkul kita, lutut kita. Oh, sedih gerak-gerakkan lagi. Oh ya begitu Pak. Iya. Khawani wa khawati, ini namanya kita mengikuti dalam menasihati. Ya. Kadang kita nggak tahu masalah orang. Loh kenapa antum sholatnya begini? Kayak kau tuh baru jatuh. Kita sudah ya bertanya sesuatu yang menyudutkan dia. Maka khawani wa khawati, penting sekali klarifikasi ataupun tabayyun. Kalau memang teman kita itu ada salah, ada keliru, tanya terlebih dahulu kenapa dia melakukan seperti itu. Jangan langsung memfonis, bahkan sampai menyebarkan yang kepada orang lain, padahal kita yang salah tidak paham apa yang terjadi pada orang tersebut. Nabi saja ikhwani wa akhwat, Nabi saja, coba perhatikan. Beliau pernah melihat seorang pemuda memakai jimat di tangan, gelang, tali ya. Apakah Nabi bilang, wah syirik nih? Enggak. Nabi tanya, apa ini? Mahaj. Apa ini kata Nabi? Apa dia jawab? Minal bahinah. Ini ya Rasulullah sebagai penangkal penyakit panas, penangkal penyakit ya Rasulullah. Maka Nabi katakan apa? Inzah. Baru Nabi sampaikan pesan, lepaskan. Ikhwani wa akhwati, ini sekali lagi metode dalam menasihati, metode dalam mendakwahi orang lain. Hindari ikhwah sekalian langsung memvonis, ya, langsung ya menjatuhkan orang tanpa kita bertabayun tidak, terutama ini sama teman kita, terutama ini kepada keluarga kita. Ya saya pernah cerita, mungkin ada ibu-ibu yang curhat ya ketika pengajian, Ustaz gimana nih ada orang tua ya anak saya ke masjid pakai pakaian, pakai baju oblong, baju kaos, langsung dimarah-marahi, ini nggak sopan, nggak ada adab, bukan nggak sah sholatnya begitu. Ya tidak dengan cara hikmah, sehingga bagaimana anak tersebut tak mau ke masjid, takut dia kepada orang tua tersebut. Ikhwani wa akhwati, dakwah bukan modal semangat semata, harus dengan cara ilmu dan hikmah. Dakwah ini memiliki pahala yang sangat besar, maka gunakanlah metode Allah ajarkan kepada kita. Baik ikhwani wa akhwati, kita akan baca hadis yang pertama tentang masalah salat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila salati fasbighil wudu. Apabila engkau hendak mengerjakan salat, ya maka hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Ikhwani wa akhwati, ini yang pertama, bahwa salat itu haruslah sebelumnya kita berwudu, dan wudunya bukan wudu yang sembarangan, tapi wudu sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Supaya apa? Benar-benar kita mendapatkan pahala yang sempurna pada salat kita. Diawal dengan cara wudu yang sempurna dan baik. Maka ini pula lah kita contoh bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma istaqbil qiblat, kemudian dalam engkau menghadap ke arah kiblat, fakabbir, kemudian engkau bertakbir. Jamaah, dari hadis ini coba kita perhatikan. Nabi bilang pertama berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, langsung mengucapkan takbir. Pertanyaannya, kapan Nabi niat? Kenapa Nabi enggak mengatakan hendaklah engkau berniat? Kan begitu jamaah. Seharusnya bagaimana? Menghadap ke arah kiblat, kemudian hendaklah engkau berniat kata Nabi. Tapi enggak. Nabi apa? Hendaklah engkau bertakbir. Menunjukkan bahwa ya niat tersebut sudah ada di hati. Ini pula para ulama menjelaskan tentang masalah niat, bahwa tempatnya adalah di hati. Ya. Dan kapan kita niatnya? Sebenarnya ketika kita
kita ke masjid itu dianggap sebagai sholat. Itu kata Nabi. Ya, kenapa? Tujuan kita ke masjid setelah kita berwudu dari rumah kita ke masjid, tujuannya lah enggak. Oh, itu merupakan niat. Itu juga merupakan niat. Ya. Tapi sebagian orang merasa tidak afdol kalau saya tidak berniat ketika sedang hendak sholat. Ya silakan. Ya. Tapi melafazkannya Nabi tidak pernah. Ya. Bukankah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kita ikhwah sekalian tidak juga mengatakan bahwa tidak sah sholatnya orang yang melafazkan niat. Jangan salah paham, ya. Karena apa? Pertama ini di luar sholat, ini di luar sholat, ya. Kecuali dia ucapkan ketika dalam sholat itu nggak boleh, bisa batal sholatnya. Kenapa? Dia mengucapkan perkataan selain daripada bacaan-bacaan sholat. Tapi kalau di luar sholat, ya tetap sah sholatnya. Tapi kita katakan tadi bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi langsung mengatakan mengucapkan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram namanya. Takbir sebagai pembuka. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar yang sebelumnya itu boleh, tak boleh kita kerjakan lagi ketika sudah memulai sholat. Ya. Di sini pula ikhwani wa akhwati menunjukkan bahwa takbiratul ihram adalah wajib atau rukun dalam sholat. Nah, sebagian ikhwah kita tahu dia mengamalkan hadis Nabi yang satu, tapi meninggalkan hadis yang satu. Contoh umpamanya dia mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan kalau kita masuk masjid, kita langsung mengikuti gerakan imam. Jangan tunggu. Kalau imam sujud maka kita harus ikut sujud. Tapi masalahnya apa? Dia tidak takbiratul ihram. Dia langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Pertanyaannya itu takbir untuk apa? Apakah takbiratul ihram atau takbir untuk sujud? Itu berbeda ya ikhwah sekalian. Nah begitu pula dengan sebagian ikhwah ketika dia mengamalkan hadis, ketika dia ruku bersama imam mendapatkan satu rakaat. Masalahnya apa? Dia takbir sekali Allahu Akbar langsung dia ruku. Di mana takbiratul ihramnya? Ya, bukankah takbir juga takbir intifal? Ya, pergerakan perganti rukun itu hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya ditinggalkan dia wajib sahwi. Kalau rukun dalam sholat seperti takbiratul ihram itu rukun. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholat. Dan termasuk daripada rukun. Maka ikhwah sekalian pahami. Masuk kita ke masjid, imam sedang ruku, kita mau mendapatkan seperti silahkan. Tapi bagaimana? Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku. Karena takbir yang pertama itu takbir ihram punya rukun, takbir yang kedua takbir untuk ruku hukumnya adalah wajib. Begitu pula ketika imam sujud, namanya Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar langsung kita sujud. Takbir yang pertama takbir untuk takbiratul ihram, hukumnya rukun, yang kedua takbir untuk sujud. Ini ikhwah sekalian harus dipahami. Karena banyak sekalian yang perhatikan sebagai ikhwah kalian dalam masalah. Nanti bisa perhatikan dalam kitab ya Al-Qaul Mufid Akhta'ul Musallin disebut oleh salah satu ulama ataupun Syekh Albani tentang masalah kesalahan orang dalam sholat. Termasuk seperti tidak mengucapkan takbiratul ihram. Baik.